Oke, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Edo. Nah, kali ini saya sedang berada di studio utama saya, yaitu Saung Rangon, ya, atau Saung nu aya di kebon. Ya. Kali ini saya akan memberikan atau menjawab tantangan atau permintaan dari YouTuber yang komentar di konten saya sebelumnya, yaitu ingin nada dasar kacapi katanya. Tapi sebetulnya bukan nada dasar, mungkin adalah permainan dasar kacapi ya. Nah, kali ini saya akan menjawab sepengetahuan saya, sebisa saya ya. Kalau tidak bisa mohon dikoreksi ya. Ataupun ada salah-salah saya minta maaf. Tapi ini adalah versi saya gitu ya. Atau versi Rancinges. Namun sebelum ke pembelajaran jangan lupa di like, share, and subscribe Rancinges TV, di komen, dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dari Rancinges TV. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke, ini dia. Nah, begini teman-teman, di hadapan saya ini atau yang saya pegang ini adalah alat musik tradisional, yaitu kacapi ya. Dimana kacapi ini terdiri dari 20 senar sebagai utamanya atau 20 dawai ya. 20 senar ini terdiri dari gemyang-gemyang di dalamnya ya. Ada gemyang alit, gemyang tengah, gemyang ageng ya. Dimana kacapi ini adalah alat musik yang paling lengkap menurut saya. Artinya lengkap itu begini, melodi dan bass itu ada di dalamnya ya. Bermain melodinya ada, lilitan nadanya, adapun permainan bassnya juga ada. Nah, kacapi ini terdiri dari ini badannya, badan kacapi ya. Nah, ini adalah badan kacapinya ya. Terus kalau tadi ini adalah senar, di sini ada puret, juga di sini ada inang sebagai penahan dari senar ya, inang disebutnya ya. Ini juga ada kunci kacapi dan juga ini adalah tempat nyurupin kacapina ya, atau ngalaras kacapi ya. Nah, di dalam bermain kacapi ini sebetulnya tidak sulit, sangat mudah ya bermain kacapi, tinggal keinginannya mau atau tidak gitu ya. Syaratnya untuk belajar kacapi itu hanya satu atau dua syarat ya. Pertama, kukunya harus panjang ya, kukunya harus panjang, minimal ada kukunya. Untuk apa? Untuk suaranya nyaring, untuk memetik senarnya itu ya. Nah itu ya. Jadi kalau tidak ada kukunya mungkin sedikit bunyinya kurang keras ya, dan juga nadanya kurang jelas. Selanjutnya mungkin akan melukai kulitnya ya. Untuk para pemula pasti pertama akan merasa sakit di sini, tapi setelah terbiasa itu akan nyaman untuk pembelajaran kacapi ya. Nah, belajar kacapi ini diawali dengan kita pengetahuan dulu bagaimana cara memainkannya ya. Ada beberapa teknik, ada beberapa metode mungkin ya, tapi yang saya gunakan yang pertama itu adalah tangan kanan dan tangan kiri itu adalah beda fungsi ya. Tangan kanan dan tangan kiri berbeda fungsi. Nah, yang pertama tangan kanan ini membunyikannya dasarnya itu adalah disintrik ya, atau disentil ya, tang gitu ya, disintrik ya. Disintrik. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, itu ya. Jadi disintrik, tangan kanan itu disintrik ya untuk membunyikannya. Nah, jadi nadanya itu adalah, kalau di kacapi itu yang digunakan adalah nada pentatonis atau nada Sunda nya. Daminatilada dalatinamida ya. Jadi itu yang digunakan adalah nada pentatonis. Kalau yang kiri tangan nu kenca nya, pandangan nu kenca tadi digunakeunana toel, di toel nya. Jadi kalau misalkan Anda suka tual toel daripada noel yang lain-lain yang bukan hak Anda, lebih baik Anda toel kacapi ya. Nah, ini begini cara mainkannya.
Ya, itu jadi di toel ya. Sekali lagi. Nah, itu jadi tangan kanan disintrek, tangan kiri ditoel. Nah, sekarang kita gabungkan, kita coba dulu untuk mapai nada ya, mapai nada dari da sampai dengan nada la ya. Kita coba tangan kanannya di senar yang paling kecil, di senar yang paling kecil atau senar pertama, yaitu di nada ya. Ini adalah da, kedua adalah mi, tiga na, keempat di, dan kelima adalah la ya. Nah, yang pertama tangan kanan itu ada di da, tangan kiri itu ada di senar ke-6 atau di da berikutnya ya, satu matra ya, satu matra berikutnya, atau satu apa ya namanya, satu oktav ya, satu oktav kalau dalam bahasa Indonesia itu satu oktav ya. Nah, ini di senar ke-1 tangan kanan, tangan kiri Anda coba di senar ke-6 ya. Kita bunyikan naik ke atas ya, kita bunyikan naik ke atas seperti ini bunyinya. Yang kanan disintrek, yang kiri ditoel. Nah, itu ya. Jadi yang pertama sama-sama da mi na ti la da ya. Itu akan mudah kalau keseringan, kalau selalu belajar gitu ya. Sekali lagi kita coba ya. Da. Sekali lagi tangan kanannya disintrek ya, disintrek pakai telunjuk ya, jangan pakai jempol, susah kalau pakai jempol ya, pakai telunjuk ya. Tangan kiri juga ditoel pakai telunjuk. Ini tangan kiri di senar ke-6, tangan kanan di senar ke-1. Nah, sampailah ya. Baiknya lagi dibalik sekarang dari atas ke bawah. Nah, itu ya. Itu bermain dasar kecapi. Jadi kalau misalkan Anda punya kecapi di rumah, silakan dicoba teknik dasarnya ya. Silakan dicoba teknik dasarnya. Mulai dari itu aja dulu. Yang kanan di sintre ya, yang kiri ditoel ya. Dengan syarat kacapinya harus nyurup heula. Namun kacapi nanti nyurup ke sorana kaditu kadie nya. Silakan dicoba. Yang belum punya kecapi silakan komen di bawah ini ya, ataupun buka konten saya sebelumnya untuk Anda bisa mendapatkan kecapi dan suling. Mungkin itu dulu pengetahuan tentang kecapi. Saya akan lanjut nanti di pengetahuan kecapi season 2 atau pengetahuan kecapi atau cara bermain dasar kecapi di part 2 nya. Terima kasih, hatur nuhun, tong hilap di like, share, and subscribe.